Renungan Sabat tanggal 18 Oktober tahun 2025. Kalender Syamaim surga tidak sama dengan kalender dunia. Di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal.
kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adoni Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adoni Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai-mempelai Adoni Somasia yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita menjalani hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita dari Samai. Kita akan mendengarkan dulu visi misi dari pelayanan YH Ministry. Pelayanan YH Ministry memiliki visi siap masuk ke Samai tanpa mengalami kematian atau diangkat hidup-hidup, dijemput oleh Adonai Somasia, dan kita semua terbang ke awan-awan karena Adonai Somasia menunggu kita di awan-awan kemuliaannya, dan kita bersama-sama dengan Adonai Somasia sampai selama-lamanya. Itulah visi dari YH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samai, di surga, yaitu Yerusalem Baru. Karena dari sanalah asal dari pelayanan YH Ministry ini. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, YH Ehad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Artinya, dialah yang memiliki otoritas atas pelayanan YH Ministry maupun juga atas kita semua, mempelai-mempelai kudusnya. Karena dia nanti akan menjemput kita, dia akan membawa kita ke Samai, ke surga selama-lamanya. Jadi itulah visi dari YH Ministry. Kita memiliki misi, yaitu siap untuk masuk ke Samai, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Artinya misi kita adalah siap untuk di rapture atau ready to rapture. Itulah visi dan misi dari pelayanan YH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah kalender Samai atau kalender surga. Tidak sama dengan kalender dunia. Ya, ini tanda tanya ya. Karena inilah yang saat ini menjadi fenomena ya, atau polemik di media online mengenai waktu rapture ya. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh YH Ehad kepada kita, mempelai kudusnya Adonai Somasia. Kita ambil dari beberapa ayat ya. Kita akan baca dulu. Yang pertama dari Imamat 23 ayat 5. Kita akan baca sama-sama. Silakan mempelai Adonai Somasia, kita bangkit berdiri. Imamat 23 ayat 5. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Ya, kita baca lagi di 2 Tawarikh 30 ayat 2-3. Raja dan pemimpin-pemimpinnya serta seluruh jemaat di Yerusalem dinasihati untuk tetap melakukan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat melakukannya pada waktunya, karena para imam belum cukup menguruskan diri dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Yang kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Lalu di 2 Korintus 12 ayat 14,
Lihatlah, untuk ketiga kalinya aku bersiap datang kepada kamu, dan aku tidak akan menjadi beban kamu, karena aku tidak mencari hal-hal milikmu, melainkan kamu, sebab anak-anak tidak wajib mengumpulkan harta bagi orang tua, melainkan orang tua bagi anak-anak. 2 Korintus 13 ayat 1-2. Inilah ketiga kalinya aku datang kepada kamu, oleh mulut 2 atau 3 orang saksi, setiap perkataan akan diteguhkan. Aku sudah mengatakan sebelumnya, dan aku mengatakan sebelumnya, seperti ketika hadir kedua kalinya. Dan sekarang ketika tidak hadir, aku menulis kepada mereka yang telah berdosa sebelumnya, dan kepada mereka semua selebihnya, bahwa jika aku datang, aku tidak akan menahan diri lagi. Haleluya, amin. Kita akan duduk, mulai dari semua siang. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Jadi ini adalah lanjutan ya dari sebelum-sebelumnya mengenai fenomena penglihatan rapture ya, maupun juga di mana rapture yang disampaikan oleh Adonis Wamasia tidak terjadi pada tanggal 23-24 September kemarin, bahkan juga diperbaharui lagi tanggal 7-8 Oktober juga belum terjadi. Ya, padahal ya itu ribuan manusia di seluruh dunia diberi konfirmasi yang sama. Ya, sebagaimana di Sabat kemarin saya sudah mengatakan bahwasanya banyak ya orang-orang di luar sana ya menanggapi secara negatif. Ya, mereka mengatakan itu nubuatan palsu. Mereka mengatakan yang menyampaikannya nabi palsu. Dan juga mereka mengatakan orang-orang yang bertemu di Samai atau yang bertemu di alam kekekalan itu dikatakan bertemu dengan Yesua palsu. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ya secara tegas ya, karena di samping ribuan orang yang mendapat konfirmasi, lebih dari 100 orang mengalami kematian, ya, kematian secara medis. Pesawatnya jatuh, pesawat tempur nih ya, orang yang tenggelam ke laut, kena bom, kena peluru, ditabrak truk, ditabrak mobil, kemudian parasutnya tidak berkembang, ada yang terkena kanker, mati, dan dikonfirmasi semuanya 23-24 September pada saat itu akan terjadi rapture. Ya, dan bahkan terakhir juga dikatakan ketika ada seseorang juga mengalami kematian atau yang disebut dengan NDE, Near Death Experience, itu juga diberitahu, ada disuruh mengatakan memang aku yang mengatakannya. Ya, artinya apa? Inilah yang disindir ya, saya katakan disindir oleh banyak orang di seluruh dunia ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi ya, yang namanya nubuatan palsu tidak mungkin disampaikan ke ribuan orang ya. Beda bangsa, beda bahasa, beda negara, beda tempat ya, dan mengalami kematian. Ya, tidak mungkin yang namanya Satan atau yang namanya fallen angel atau yang namanya iblis atau yang namanya Lucifer bisa melakukan ini, tidak mungkin. Ya, sekali lagi saya tegaskan, tidak mungkin. Hati-hati ya, makanya saya bilang, kalau engkau mengatakan mereka bertemu dengan Yesua palsu, atau engkau mengatakan mereka berhalusinasi, tidak ada orang yang mati berhalusinasi, bangkit lagi, tidak ada. Saya sampaikan, ya, ribuan orang, bukan bicara 1-2 orang, ribuan orang di seluruh dunia, dan lebih dari 100 orang mengalami kematian, didapat konfirmasi yang sama. Ya, hati-hati ya. Saya mendengar ya, itu yang menyampaikan
pimpinan-pimpinan rohani ya, gembala-gembala dari banyak pelayanan ya. Saya sampaikan hati-hati engkau ya. Kalau engkau ya atau gembala-gembala tersebut sudah menyampaikan sindiran seolah-olah Satan itu sama dengan Yesus asli, seolah-olah Satan itu pemilik samai, seolah-olah Satan itu bisa membangkitkan orang mati, ya itu sama dengan engkau menghujat, ya. Jadi yang disebut menghujat itu saya berkali-kali mengatakan ya, di dunia ini tidak pernah ada orang mengatakan, Tuhan engkau tidak benar, Tuhan engkau kurang ajar, atau Roh Kudus engkau kurang ajar. Tidak ada orang mengatakan seperti itu. Orang gila sekalipun tidak berani mengatakan seperti itu. Saya sampaikan ya. Tetapi ketika engkau menghina, wah itu bukan Yesus asli, itu Yesus palsu dia ketemu. Hati-hati ya. Berarti engkau mengklaim Satan itu memiliki samai, memiliki surga, seolah dia bisa duduk di tahtanya Elohim dengan mengatakan dia adalah Yesus asli. Tidak ada begitu ya. Yesus palsu tidak bisa berbicara seperti itu. Jadi supaya kita tahu ya, ini tadi kita sudah baca ya. Nah, coba ya saya baca dulu rangkumannya ya. Ini kita kasih contoh ya, satu hari raya besar ya, yaitu hari raya Paskah tadi ya, ada 7 hari raya ya. Tapi kita baca dulu ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa Torah yang disampaikan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel melalui Mose merupakan ketetapan yang sesuai dengan waktu surga samai pada waktu itu, pada saat itu. Ya, jadi kita mengerti ya sejarahnya Bani Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke tanah perjanjian dan mereka melalui padang gurun ya yang luar biasa selama 40 tahun, selama satu generasi. Ya bisa dibayangkan ya. Mereka melintasi padang gurun selama 40 tahun. Padahal sebenarnya jaraknya dekat ya. Kalau tarik garis lurus saja sebenarnya ya paling cuma 1 minggu 2 minggu berjalan. Tetapi ini muter-muter ya selama 40 tahun. Karena apa? Karena Bani Israel pada saat itu adalah bangsa yang tegar tangguh. Ya selalu melawan, selalu menghina, sudah diperlihatkan kuasa yang dahsyat ya. Laut Merah terbelah, bahkan sebelum keluar mereka diperlihatkan 10 tulah, tetap saja masih bersumur-sumur. Ya, ini juga hati-hati ya pada kita, Bapak Ibu mempelai Indonesia maupun yang mendengarkannya ya. Bersumur-sumur itu adalah sikap sifat yang tidak diperkenankan oleh Bapa Yahweh. Ya, jangan main-main dengan bersumur-sumur ya. Makanya saya selalu bilang ya, nanti kalau orang itu masuk ke alam maut, di sana tidak ada lagi yang mengatakan, Bapak Yahweh, Tuhan, saya kan kemarin bersumur-sumur karena ini, karena itu, dan sebagainya. Karena orang tua saya, karena anak saya, karena istri saya, karena suami saya, karena keluarga saya. Nggak ada lagi cerita seperti itu ya. Nggak ada. Ya. Makanya saya bilang, kalau kita sudah masuk ke alam maut, kita mau alasan apapun nggak ada gunanya. Ya nggak bisa kita menyalahi siapapun, tidak bisa. Dihabisi ya dihabisi saja di situ. Siapa yang peduli? Apalagi kalau istilahnya nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ya kita miliknya si Satan. Ya dihabisinlah. Ayo panggil yang punya Tuhan. Satan mau begitu, jangan main-main. Ya Bapak Yahweh pun, ya siapa yang mendengar? Orang kita bukan orang pilihannya. Ya. Yang disamai itu adalah orang pilihan. Baik yang meninggal dari zaman dahulu sampai nanti di rapture, itu semua orang pilihan. Ya, cuma ada bedanya ya, yang di rapture nanti yang akan duduk di tahta bersama-sama dengan Adonai Yeshua.
ya, untuk menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi para malaikat, dan juga memimpin di kerajaan 1000 tahun. Inilah nanti orang-orang di rapture. Ya, memang sama-sama nanti disamain. Nanti ada yang di Yerusalem baru, nanti ada juga yang di bumi baru. Ya, tergantung dari masing-masing manusia ini. Makanya dikatakan ada yang nanti menerima mahkota, ada yang tidak menerima mahkota, tetapi tetap masuk ke Samain. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi pada saat itu ya, bayangkan waktu Bani Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun ya, mereka nggak tahu lagi itu hari apa, bulan keberapa, tahun keberapa, nggak tahu mereka. Apalagi banyak yang mati. Ya bayangkan itu. Ya kalau saya pernah baca itu kurang lebih ada 2 juta lebih Bani Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ya, itu yang sampai ke tanah perjanjian cuma 2 orang. Yang lainnya itu lahir di tengah jalan. Ya, jadi artinya apa? Artinya mereka tidak punya waktu ya, karena waktu di Mesir beda penanggalannya ya. Nanti kita akan lihat ya, penanggalan di Mesir itu seperti apa. Dan juga nanti di Kanaan ada lagi penanggalan di Kanaan, di tanah perjanjian, penanggalan sesuai dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Ya. Jadi artinya apa? Makanya waktu Bapak Yahweh berfirman kepada Mose ya mengenai ketetapan 7 hari raya besar, itu sebenarnya Bapak Yahweh berbicara sesuai dengan waktunya Samain. Ya. Itu ya waktunya Samain. Bukan waktunya Ibrani ya. Seperti yang kemarin, bukan waktunya. Ya kita sekarang nih seperti hari ini kita masih berada di bulan Tisri ya. Ternyata sekarang tidak inline ya dengan waktu Samain. Nanti coba kita lihat ya kenapa tidak inline. Namun dalam pelaksanaannya ya Bani Israel tidak melakukan hari besar tepat pada waktunya. Namun masih diperbolehkan oleh Abah Yahweh. Ya, alasannya yang pertama tadi kita sudah baca ya, karena imam ya belum cukup untuk menguruskan diri, dan juga rakyat atau Bani Israel belum terkumpul di Yerusalem. Jadi bisa dibayangkan ya, pada zaman dahulu saja ya, pada zaman Nabi saja, Bani Israel tidak menepati janjinya ya, atau tidak melakukan peringatan atau perayaan salah satu dari 7 hari besar ya. Tadi kita sudah baca di Imamat 23 ayat 5 ya, di mana dikatakan Paskah itu hari ke-14 bulan pertama. Tetapi di 2 Tawarikh 30 tadi ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Ya, mereka diharuskan melakukan Paskah pada bulan kedua ya. Padahal Paskah itu bulan pertama. Ya paham ya, berarti mereka tidak melaksanakan Paskah sesuai dengan jadwalnya yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Ya, seperti kita sekarang ini ya, kita tetap melakukan misalnya Paskah 14 Nisan, tadi kan bulan pertama. Ya, bayangkan tuh Bani Israel saja, mereka melakukannya di bulan kedua. Ya, di bulan Iyar, ya, bulan pertama itu Nisan, bulan kedua itu bulan Iyar. Apa artinya? Artinya itu tuh Bapak Yahweh masih mengizinkan ya. Karena apa? Tadi alasannya pertama, para imam belum cukup menguruskan diri. Jadi imam-imam itu ya, mereka punya syarat ya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh bagaimana cara menguruskan diri. Ya, makanya kan belum cukup. Belum cukup itu artinya ada syarat yang belum dilakukan. Apakah itu misalnya untuk pengurusan melalui binatang ya, darah binatang ya, seperti misalnya ada domba, ada merpati, ada lembu ya,
Jadi bisa saja misalnya imam ini harusnya dia membuat pengorbanan penghapus dosa, misalnya dengan domba, tetapi mereka melakukannya dengan burung merpati misalnya, berarti tidak cukup untuk pengudusan diri. Ya, artinya apa? Mereka belum bisa melakukan Paskah pada waktu yang ditetapkan, ya 14 Nisan tadi. Maka dikatakan mereka melakukannya pada bulan kedua. Ya, jadi sama ya dengan sekarang ini juga begitu. Ya, ini ada inline-nya ya. Makanya saya juga kemarin dikasih hikmat oleh Ruha Kodes ya mengenai kenapa 23-24 September kemarin belum terjadi rapture. Ya, itu mengacu pada ini ya. Nanti firman-firman yang lain kita akan lihat ya. Karena ya itu tadi, mungkin mempelainya ada yang belum cukup untuk menguruskan diri. Harus ditingkatkan lagi supaya layak ketika Adoni Yesua datang, ya dilayakkan untuk di rapture. Artinya kita dikasih kesempatan, ya. Jadi misalnya sudah ditentukan, misalnya contohnya, misalnya yang duduk di tahta itu ada berapa orang? Kemarin kita sudah baca ya di Matius 19 ayat 28 itu ada 12 orang. Terus di kerajaan 1000 tahun ada berapa orang? Ada berapa ratus orang? Ya, itu semua ada jumlahnya ya, maksudnya penggenapan jumlah artinya. Jadi tidak ada, kalaupun nanti ada yang di rapture di luar itu, yaitu otoritas dari Bapak Yahweh, Adoni Yesua mau ditempatkan di mana. Tetapi minimum penggenapan, yaitu yang pertama di tahta, dan yang kedua penggenapannya yang memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya seperti contoh aja, jangan nanti dikira seperti kemarin. Ya, bekas anggota kita mengatakan, wah tidak benar itu. Saya bilang ya, ada firmannya, saya tidak berkata-kata kosong ya. Maka saya bilang, yang duduk di tahta itu jelas dikatakan ada 12 tahta. Berarti ada 12 orang. Itu tahap pertama, maksudnya jumlah penggenapan pertama. Ada lagi penggenapan berikutnya, ya seperti di Wahyu 20. Ya, ada yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya sebagai contoh, kalau tadi 12, kerajaan 1000 tahun ada berapa? Misalnya sekarang jumlah negara kerajaan di dunia ada berapa? Taruh ada 300-400 kerajaan dan negara. Berarti ya yang di rapture paling tidak 412 orang. Seperti kemarin ada penglihatan, diperlihatkan ada 400 yang di rapture. Ya. Kalau lebih banyak, ya lebih bagus. Tetapi artinya mungkin Adoni Yesua menempatkannya di tempat lain. Karena kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya sebatas yang duduk di tahta dan yang memimpin di kerajaan 1000 tahun. Sisanya itu otoritas dari Adoni Yesua. Kalaupun nanti misalnya di rapture 1000 orang, berarti kan ada kelebihan 600 atau 500 lebih. Yaitu di mana nanti Adoni Yesua lah yang punya wewenang. Bisa jadi nanti bukan cuma raja atau presiden yang akan memimpin dunia, tetapi mungkin wakil presidennya juga nanti mungkin mempelainya. Kalau itu kan sudah kali 2 saja sudah 800 misalnya. Kalau tambah menteri misalnya, kalau nanti di rapture ada 2000 orang misalnya, berarti menteri-menteri atau ajudan-ajudan di kerajaan mungkin itu juga mempelainya. Jadi istilah lingkaran ring 1 itu mungkin semua mempelainya, bisa jadi ya. Karena apa? Karena nanti di kerajaan 1000 tahun ini mempelai-mempelainya nanti memiliki tugas ekstra. Kenapa saya katakan memiliki tugas ekstra? Karena nanti dunia ini kan akan mengalami namanya perang besar, ya, perang dunia ketiga atau perang nuklir, di mana 80% hancur. Artinya apa? Itu harus dibangun. Ya, bayangkan mempelainya dikasih waktu 1000 tahun. Itu waktu yang cukup lama ya. Kayak negara kita ini saja merdeka 80 tahun.
Dulu 80 tahun yang lalu kan nggak ada apa-apa istilahnya kan. Tapi dalam 80 bisa dibangun seperti ini kan indah. Apalagi 1000 tahun. Wah, dahsyat itu. Ya. Kerajaan 1000 tahun itu nanti dahsyat. Kita saja 80 tahun kita sudah bangun begini. Ya. Ada lagi negara mungkin baru 60 tahun. Israel saja 77 tahun. Ya. Itu juga sudah bagus, maksudnya sudah megah. Apalagi 1000 tahun. Ini yang harus kita mengerti ya. Jadi bisa jadi nanti mempelainya atau memimpin di kerajaan 1000 tahun bukan cuma presiden atau rajanya saja, bisa jadi nanti wakil presidennya atau wakil raja atau ajudan raja atau menteri atau apalah dan sebagainya. Itu otoritas dari Adoniswa karena dialah pemimpin tertinggi nanti di kerajaan 1000 tahun. Ini ya yang harus kita pahami ya, mempelai Indonesia Malaysia ya. Jadi ini tadi ya, di mana Bani Israel tidak melakukan hari raya besar karena imamnya belum cukup untuk menguruskan diri. Jadi kita juga seperti sekarang ya Bapak Ibu ya, nanti kita lihat lagi apa lagi yang menjadi penyebab kedatangan Adoniswa mempelai kita itu tertunda. Yang pertama tadi belum cukup untuk pengurusan. Jadi kita pun harus semakin dikuduskan supaya ketika dia datang kita benar-benar kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Lalu rangkuman berikutnya, Yahweh dikatakan telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, ya, di mana Dia telah menaruh kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir ya. Ini kita selalu sering dengar ya di Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi rapture nanti itu sangat indah ya pada saat yang tepat. Ya mungkin kemarin 23-24 September waktunya belum tepat. Ya, tetapi nanti kita akan lihat itu masih dalam koridor. Apa koridor maksudnya? Masih dalam waktu penggenapan ya, bukan di luar penggenapan ya. Makanya Adoniswa kan mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan Torah atau meniadakan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi kedatangannya juga menggenapi semua 7 hari raya besar ya. Nanti kita lihat ya. Rasul Paulus, ini juga ya, Rasul Paulus menggunakan kalimat untuk ketiga kalinya dia datang. Bahkan dia sudah mengatakan sebelumnya seperti ketika hadir kedua kali dan sekarang ketika tidak hadir. Dan oleh mulut 2 atau 3 orang saksi setiap perkataan akan diteguhkan. Ya, jadi sama seperti tadi ya. Adoniswa sudah mengatakan 23-24 September. Ya, ada lagi yang diberi penglihatan tanggal 7-8 Oktober. Itu belum juga terjadi, berarti sudah 2 kali ya. Ini dikatakan yang ketiga kali. Artinya apa? Kalau kita baca Dafar Elohim, Dafar Adoniswa, semua itu rata-rata selalu disebut 3 hari atau hari ketiga atau 3 kali. Selalu menggunakan angka 3 ya. Adoniswa bangkit ya setelah 3 hari 3 malam ya. Bahkan dikatakan aku akan membangun bait suci ini kalau dirubuhkan ya dalam 3 hari katanya kan. Jadi angka 3 itu merupakan suatu angka ya yang menjelaskan kita diberi kesempatan ya sampai 3 kali rata-rata ya. Ini yang saya perhatikan ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Apa Yahweh dalam setiap perkataannya mengenai 7 hari besar selalu mengucapkan hari keberapa dan bulan keberapa. Artinya semua waktu tersebut menunjukkan inline dengan waktu Samain. Jadi artinya begini, waktu Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, ya, engkau harus merayakan hari raya Pesa pada hari ke-14 bulan pertama.
Ya, itu sebenarnya Bapa Yahweh itu berbicara ya berdasarkan waktu Samaim. Ya, karena apa? Karena Bani Israel waktu itu di padang gurun. Dan tidak mungkin Bapa Yahweh menggunakan waktu Mesir kuno, ya, ataupun waktu tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu penyembah-penyembah Baal, berhala. Ya, dan pasti mereka memiliki penanggalan penyembahan berhala. Dan tidak mungkin Bapa Yahweh menetapkan tanggal atau perayaan 7 hari besar itu berdasarkan penanggalan Mesir kuno maupun juga berdasarkan penanggalan Kanaan kuno. Ya, nanti kita lihat penanggalannya seperti apa ya. Itu ya. Terus tadi dikatakan juga ketika Bani Israel tidak dapat melaksanakan hari-hari raya besar tersebut, Abah Yahweh memberikan waktu merayakannya sampai terpenuhi penggenapannya. Apa itu tadi? Yaitu tadi imamnya belum cukup untuk menguruskan diri dan belum terkumpulnya rakyat di Yerusalem. Ini artinya belum tergenapi jumlahnya ya. Sama seperti rapture tadi, mungkin belum tergenapi jumlahnya, makanya tertunda sedikit ya. Lalu titik berikutnya, di zaman para nabi dan rasul, setiap penggenapan harus dipenuhi sampai ketiga kalinya dan melalui 2 atau 3 orang saksi yang meneguhkannya. Ya, paham ya? Jadi kemarin itu penglihatan rapture, konfirmasi rapture itu lebih dari 2-3 orang saksi, itu ribuan. Ya, sama ketika Nabi Yesus naik ke Samai, ke surga, yang menyaksikan dia itu berapa orang? Ratusan orang, ya lebih dari 400 orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Artinya apa? Lebih dari 2-3 saksi. Ya bisa dibayangkan ya, 2-3 saksi saja itu sudah meneguhkan. Kayak kemarin, orang yang mati tadi diberi konfirmasi tanggal 23-24 September, lebih dari 2 orang saja atau 3 orang, itu sudah cukup. Ini lebih dari 100. Ya, begitu juga yang lainnya, ribuan orang. Itu konfirmasi, jangan main-main ya. Makanya saya bilang tadi, hati-hati ya kalau ada pimpinan rohani kita ya, atau gembala kita, engkau bisa menegur mereka. Pak, hati-hati berbicara. Ya, apalagi selalu mengait-ngaitkan, wah, belum waktunya katanya. Belum seperempat manusia mati di dunia katanya. Harus mati dulu baru rapture terjadi. Waduh. Belum dipulihkan. Injil belum diberitakan. Siapa bilang belum diberitakan? Seluruh dunia sekarang sudah tahu nama Yesua. Tahu ya. Saya kemarin baca kesaksian ya. Saya tidak sebut dari kepercayaan mana ya. Ini orang sejak lahir sampai dia mengalami kematian, sampai dia bertemu sama Adon Yesua di Samai, dia tidak pernah baca kitabnya penyembah Yesua, dia tidak pernah baca. Ya, bahkan ketemu dengan komunitas penyembah Yesua saja dia tidak pernah. Tetapi ketika dia mengalami kematian, ketika dia melihat sesosok orang yang bercahaya penuh kemuliaan, dia langsung mengenali itu Yesua. Dia bilang, dia langsung mengenali. Artinya apa? Dunia sudah tahu. Mau di ujung manapun dia tinggal, mereka sudah tahu siapa Yesua itu, Tuhan Yesua itu. Semua sudah tahu ya. Jadi jangan lagi mengarang-arang mengatakan Injil belum diberitakan. Tidak ya, semua sudah mengetahui seluruh dunia. Sampai anak kecil saja pun ya, yang dari kepercayaan lain tahu itu Yesua. Ketika dia mati, dia bertemu dengan sosok ini, dia mengatakan ini Yesua. Ya, bayangkan itu ya. Anak kecil ya, dari kepercayaan lain yang tidak pernah belajar siapa Yesua, tidak pernah baca kitab suci mereka, dia tahu itu Yesua. Jadi artinya hati-hati ya. Jangan sembarangan kita mengklaim itu halusinasi, itu tidak benar,
itu Yesua palsu, itu nabi palsu, hati-hati ya. Karena seperti saya sampaikan ya, Satan itu tidak mungkin ada disamain seolah-olah dia adalah Elohim yang asli ya. Jangan bermain-main ya. Lalu artinya semua penggenapan sampai tergenapi namun masih di batas penetapan yang ditentukan oleh YHWH. Seperti pertama, penundaan kedatangan mempelai pria. Kita tahu ya di Matius 25 ya, ditunda kedatangannya ya. Jadi 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu mereka akhirnya ngantuk dan tertidur ya, sampai ada suara mengatakan mempelainya datang ya, dan itu pun belum datang ya, baru dikatakan mempelainya datang, baru bersiap-siap. Tetapi yang bodoh mereka pergi dan mereka tertinggal ya. Ini ya berarti artinya ada penundaan. Lalu dikatakan juga tadi ya, penundaan ini sampai 3 kali ya, ketiga kalinya jadi akhir. Jadi nanti pun mengenai rapture ya, itu nanti berdasarkan 2-3 saksi untuk yang ketiga kalinya baru itu akan terjadi ya. Tetapi seperti yang kita sudah lihat ya, sekarang ini seluruh manusia di dunia mereka sudah dingin ya, paham ya, rohnya sudah dingin, artinya mereka sudah masa bodoh, biarlah mau datang kek, mau nggak datang kek, ya terserah. Kemarin katanya ngaku-ngaku ketemu di surga, nggak datang ya. Makanya yang ketiga kali ini nanti ya itulah yang disebut dengan seperti pencuri. Karena apa? Karena tidak bersiap-siap. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Lalu dikatakan tadi adanya minimal 2-3 saksi yang menentukan, serta pengurusan, serta keselamatan manusia. Jadi artinya Adon Yesua masih memberi kesempatan supaya mempelainya selalu dikuduskan ya, untuk keselamatan manusia. Karena sebenarnya YHWH ini tidak mau ada satupun yang binasa, tapi supaya semuanya diselamatkan. Lalu berikutnya adalah ini ya, rapture merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan samaim atau surga yang memiliki arti sebagai berikut. Pertama, penetapan rapture itu adalah penggenapan Torah. Yesua menggenapi Torah karena kasihnya ya. Yesua memberikan kesempatan kepada manusia untuk di rapture sebesar-besarnya. Yesua berharap manusia mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangannya. Elohim selalu memberitahukan kejadian yang akan terjadi kepada manusia ya. Jadi kedatangan Adon Yesua pun dia beritahu ya. Artinya disinilah kita memiliki hikmat ya. Tidak ada kedatangan yang tiba-tiba, tidak ada ya. Selalu diberitahu ya. Sebelumnya saya juga sudah sampaikan ya. Sejak zaman air bah, zaman Sodom dan Gomora, waktu Bani Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga Niniwe, itu semua diberitahu ya, bahwasanya Bapak Yahweh akan melakukan ini, melakukan itu diberitahu. Jadi tidak ada tiba-tiba, tidak ada ya. Kalau tiba-tiba ya pasti tidak ada manusia satupun yang selamat ya. Lalu dikatakan penundaan masih dalam koridor penggenapan ya. Ini yang kita lihat ya di tabel pertama ya. Ini ada 2 tabel ya, satu tabelnya manusia di dunia, satu tabelnya di Samaim ya. Terus sedikit tanda tanya ya, kalender Samaim atau kalender surga, bulan Tisri tanda tanya ya. Terus tahun 59 XY tanda tanya ya. Kalau kita kan tahunnya kan tahun 2025 atau tahun Ibrani 5786 ya. Ini kenapa ada 59 XY ya? Nah, artinya di sini sebenarnya bahwasanya hari ke-6 sudah di ujung ya. Karena kita akan memasuki hari ke-7, yaitu masuk di hari terakhir di kerajaan 1000 tahun. Nah ini tadi ya kalender-kalender ya, ada 7 kalender yang saya bandingkan ya.
Pertama, kalender kita Gregorian atau kalender Masehi, ya, Januari sampai Desember ya. Lalu kalender Ibrani. Sebenarnya kalender Ibrani ini adalah peninggalan ya, atau kalender yang diambil oleh Bani Israel ya, ketika mereka menjadi tawanan di Babilonia ya. Jadi ternyata kayak bulan Nisan, bulan Iyar, Siwan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Chespan, Kislew, Tefet, Sefar, Adar. Ini semua berdasarkan kalender dari Babilonia. Ya, ada 12 bulan ya. Begitu juga kalender Julian ya. Kalender Julian inilah yang kemarin ya, yang dikatakan 7-8 Oktober. Ini juga nama-namanya antik ya. Maksudnya ya masih sama lah ya. Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, ya Quintilis ya. Juli itu Quintilis ya, itu diambil dari nama Julius Caesar. Dan Agustus juga Sextilis. September, Oktober, November, Desember ini masih sama ya. Lalu kalender Henok ya. Ini yang kita lihat kalender Henok juga ya. Jadi kalender Henok itu berdasarkan musim ya. Jadi musim itu ada 3 jenis. Musim pertama, di tengah-tengah musim, dan di akhir musim. Ya, musim spring itu musim semi. Ya, di tengah-tengah musim semi dan akhir musim semi. Summer musim panas, autumn musim gugur, winter musim dingin. Ya. Terus ada lagi kalender Hijriah yang kita tahu ya. Kalender Hijriah ini juga sama ya, dari Timur Tengah. Lalu ini dia kalender Egypt Ancient. Inilah kalender Mesir kuno. Jadi inilah kalender yang dipakai oleh Bani Israel waktu di Mesir ya. Dan tidak mungkin Bapak Yahweh pakai kalender ini. Ya, karena ini juga semua penyembahnya kepada dewa-dewa Mesir ya. Ada itu ya, Pain Major, Paina Monetet, Pain Renetutet, Pain Jonsu, ya, Alpet, Mesutra, Heru. Nah, inilah semua nama-nama bulan ya, selama 12 bulan. Nah, ini juga ada kalender Kanaan ya, kalender Kanaan kuno. Artinya gini, mereka belum sampai ke Kanaan, tanah perjanjian, tetapi orang Kanaan sudah punya kalender sendiri, sudah punya bulan-bulan ya, itu Abib, Zif, Sivan, Tammuz, hampir sama ya, cuma ada 5 bulan kalau nggak salah yang beda, yaitu bulan Abib, bulan Zif, bulan Tanim, bulan Bul, ya, sama Kislev ya. Ini hampir sama dengan Kislew ya. Jadi bulan-bulan inilah yang diadopsi ya pada saat itu. Sedangkan untuk tahun penanggalan Ibrani itu yang menemukan adalah Hose ben Halafta. Jadi itu berbeda ya. Itu baru ditemukan kemarin abad ke-19. Ya, kalau kalender kita pun Gregorian itu baru ditemukan di abad ke-15 tahun 1528 kalau nggak salah ya. Baru di situ ditemukan ya. Maksudnya disesuaikan dengan penanggalan manusia ya, itu kalender Gregorian. Nah, lalu kita lihat ya, yang tadi itu ya, mengenai rapture 23-24 September, 7-8 Oktober 2025. Jadi itu yang pertama, yang hari trompet, 1 Tisri, kemudian yang kedua, hari pendamaian Yom Kippur, 10 Tisri, dan hari ketiga, hari Sukkot, Pondok Daud, 15 Tisri. Ini semua simulasinya ya, maksudnya penanggalan berdasarkan kalender yang ada. Jadi kayak kemarin 23-24 September kalender Gregorian itu sama dengan 7-8 Oktober kalender Julian. Dan kalender Henoknya sama dengan 16-17 Oktober. Dan dengan Daniel ya, ada di Daniel 10-13 itu sama dengan 28-29 Oktober. Jadi hari raya Sangkakala itu masih terjadi pada 28-29 Oktober. Artinya ini, kalau memang ini inline dengan Samaim, ya pasti ini yang ketiga ya. Karena yang pertama tadi Gregorian Julian,
tidak terjadi. Kita lihat apakah di kalender Daniel ya 28-29 Oktober. Begitu juga penyingkapan dari Adam Gematria ya. Ini juga pada Gregoriannya tanggal 9 sampai 12 November. Ini belum terlampau ya, kita masih bulan Oktober. Kalau berdasarkan kalender Julian antara 22 sampai 25 November ya. Kalau di kalender Henok itu antara 1 sampai 4 Desember. Dan di Daniel 13 sampai 16 Desember. Jadi ini masih inline ya dengan yang namanya Hari Raya Sangkakala. Lalu Hari Raya Yom Kippur ya, kalau kalender tadi berdasarkan Gregorian atau tadi penanggalan Ibrani 10 Tisri 5786 itu 2 sampai 3 Oktober 2025 itu kan sudah kita lewati, termasuk juga kalender Sukkot juga sudah kita lewati ya. Jadi artinya secara kalender Gregorian 7 hari raya itu sudah tidak ada lagi sampai akhir 2025. Tetapi di kalender Julian dan kalender Henok dan Daniel itu masih ada. Ya, terakhir itu kalau Sukkot, kalau Yom Kippur itu masih di 24 sampai 25 Desember, dari 22 sampai 25 Desember. Dan kalau Sukkot itu masih 29 sampai 5 Januari 2026. Itu masih dalam batas-batas penggenapan, ya koridor namanya, koridor penggenapan. Artinya hari-hari ini masih berjalan ya. Jadi rapture itu masih bisa terjadi sesuai dengan penanggalan ini tadi. Kalau ini inline dengan penanggalan Samai, rapture pasti terjadi ya. Dan ada penggenapannya ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan penggenapannya. Nanti pertama adalah kebangkitan orang mati, itu pertama dulu, baru awan-awan kemuliaan. Ya, barulah di situ rapture terjadi bagi kita yang hidup. Kalau itu sudah terpenuhi tandanya, pasti rapture terjadi. Ya, tetapi meskipun begitu, karena banyak orang tidak tahu apa itu rapture, menganggap remeh, bahkan juga menghina rapture. Kalau orang sudah menghina rapture, itu pasti kemungkinan besar tidak akan di rapture. Saya sampaikan ya, kalau orang menghina rapture dan tidak mengakui ada rapture, seolah-olah mengatakan, ada di surga mengatakan, sudah selesai 2000 tahun yang lalu selesai salib, seolah-olah dia tidak akan datang lagi. Itu salah ya. Maksudnya sudah selesai, bahwasanya Adonisuas sudah menyelesaikan tugasnya untuk mencurahkan tubuh dan darahnya. Itu maksudnya sudah selesai. Kalau kedatangannya berikutnya, dia tetap datang untuk mengambil mempelainya yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, supaya jangan dibinasakan. Ya, ini harus hati-hati ya, banyak pengajaran-pengajaran tidak jelas di luar sana ya. Itu ya Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia. Itulah tadi ya mengenai penanggalan dunia dan penanggalan Samai ya. Jadi kesimpulannya adalah rapture merupakan kedatangan Yesus untuk menjemput kita mempelainya. Mempelainya harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Penundaan bukan berarti tidak terjadi, tetapi supaya manusia diberi kesempatan yang lebih besar untuk dapat masuk ke Samai atau surga selamanya. Ini orang harus mengerti ya. Jangan dikira masuk ke surga itu gampang ya. Coba dengar ya, orang-orang yang masuk ke dalam alam kematian, masuk ke neraka, masuk ke surga. Itu saat ini saya kasih tahu ya, lebih dari 1 juta orang sudah mengalami itu. Tetapi ketika mereka dihidupkan kembali, bahkan orang yang memberitakan ini, itu bahkan sampai mau istilahnya dihabisin. Dianggap dia menghina kepercayaan mereka. Hati-hati ya. Jadi, sedangkan dianggap menghina saja, itu nggak mungkin diselamatkan. Apalagi menghina Adonisuas, tidak mungkin dia datang, kata gitu kan. Tidak
dia tidak akan datang. Hati-hati ya, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Dan tidak mungkin diselamatkan. Kalau kau mengatakan itu halusinasi, ribuan orang halusinasi yang mengalami kematian, seolah orang mati itu masuk ke Samain, terus dibangkitkan kembali, itu halusinasi. Hati-hati. Engkau berarti tidak mengakui Yeshua HaMashiach sebagai pemilik Samain yang memiliki otoritas membangkitkan orang mati. Lalu dikatakan penundaan juga bukan berarti penggenapan tidak terjadi, melainkan masih dalam koridor penggenapan sebagaimana disampaikan oleh Adon Yeshua dalam Matius 5 ayat 17-18. Ini tadi ya, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi artinya kedatangannya itu harus menggenapi Torah yang sudah disampaikan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel melalui Mose. Lalu yang terakhir kesimpulannya adalah rapture akan terjadi untuk kesempatan yang ketiga. Ya, ini tadi yang kita sudah baca, semuanya itu ada batasnya ya. Dan kitab suci selalu memberi kesempatan sampai 3. Ya, seperti saya katakan, Adon Yeshua bangkit ya setelah 3 hari 3 malam. Begitu juga dikatakan Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana anak manusia ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu semua penggenapannya ya, mengenai 3 hari atau ketiga kali. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi yang kemarin itu masih pertama, mungkin juga yang kemarin 7-8 Oktober yang kedua, dan sekarang tinggal menunggu yang ketiga. Dan yang ketiga inilah nanti yang sebenarnya ya. Dan disitulah nanti seluruh dunia akan tercengang ya. Yang tidak di-rapture akan sejadi-jadinya ya. Bahkan juga ada kemarin juga yang mengatakan, kok mereka diberi penglihatan, kok mereka diberi konfirmasi, kok saya tidak? Apa mereka lebih suci dari saya? Wah, hati-hati kalau ngomong begitu ya. Mereka itu justru yang diberi konfirmasi adalah orang biasa, orang-orang yang tidak punya istilahnya kemampuan nabiya atau kemampuan sebagai seorang nabi atau kemampuan sebagai seorang pemberita kabar baik. Nggak ada, mereka orang biasa yang tidak tahu apa-apa diberi konfirmasi. Sementara engkau yang mengatakan itu, kalau seorang gembala, seorang pimpinan rohani, seorang doktor teologi, engkau mengklaim engkau lebih suci dari mereka, engkau mengklaim engkau lebih layak untuk diberi penglihatan daripada mereka. Ya, hati-hati ya berbicara seperti itu. Ya, pada gembala-gembala ataupun pimpinan-pimpinan rohani ya. Jangan kau membandingkan dirimu dengan orang yang diberi kesempatan bersamai ke neraka, ke alam kematian. Apa bedanya mereka dengan saya? Wah, jangan ya, hati-hati ya. Ya, berarti ada maksud dari YHWH. Kenapa kau belum diberi waktu untuk melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia biasa ya. Jadi itulah dakwah Elohim pada kita pada Syabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Apa Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yeshua HaMashiach memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari rapture, masuk ke Samain surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.